dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan live event Wukuf 1436 Hijriah bersama kami pada malam hari ini. Saya Zaki Arfan. Ya, dan saya Wahyu Luho. Kami akan menemani Anda selama 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan untuk melaporkan dan juga mengikuti suasana terkini di malam hari ini, malam Wukuf di Arafah. Bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana makna yang terkandung sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah wukuf. Kita tahu bahwa malam ini jutaan umat muslim hari ini memadati Padang Arafah. Kurang lebih 2 juta memadati Padang Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yakni ibadah wukuf. Dan juga kita akan melihat bagaimana juga nanti selain di sana tentunya bagaimana juga dengan di Indonesia untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Kita akan menghadirkannya dalam live event wukuf pada malam hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sebenarnya apa itu wukuf? Kalau mungkin pemirsa dan juga kami sudah setiap tahun mengikuti dan juga mengikuti perkembangannya dan jalannya suasana di sana seperti apa. Kita ikuti terlebih dahulu liputan yang satu ini. Puncak ibadah haji ditandai dengan banyaknya jemaah haji yang berbondong-bondong menuju Arafah yang berjarak 25 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Arafah dikelilingi bukit-bukit batu yang membentuk setengah lingkaran. Di padang yang luas ini, lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh dunia datang untuk melaksanakan wukuf. Secara harfiah, wukuf berarti berdiam diri. Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji berkumpul di Arafah untuk berdiam, introspeksi dan muhasabah terhadap keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat wukuf, jemaah haji melaksanakan sholat, zikir, dan membaca doa, serta memperbanyak membaca Al-Quran guna mencari ridho Allah. Wukuf dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperbanyak taubat, memohon ampunan kepada Allah. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah agar ibadah hajinya sah. Ibadah wukuf boleh dilakukan di dalam maupun di luar tenda yang telah disediakan. Selepas wukuf, jemaah haji meninggalkan Padang Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam sebelum kembali ke Mina. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Padang Arafah, kita akan langsung bergabung dengan rekan Saiku Bagowi yang saat ini berada di sana. Selamat malam, Saiku. Bagaimana suasana di Arafah malam hari ini? Wahyu dan Zaki Arfan, alhamdulillah dari jamaah bersama rombongan saya hari ini jamaah maktur, tadi telah dibuka khutbah wukuf untuk menandai bagi para jamaah untuk melaksanakan wukuf sejak waktu zuhur hingga nanti menjelang maghrib di Padang Arafah ini. Tadi khutbah wukuf yang dipimpin langsung oleh Faisal Mahmud memberikan makna dan arti yang dalam tentang apa itu wukuf. Wukuf berarti kif, yang artinya berdiam diri. Di sanalah para umat Islam seluruh dunia, khususnya mereka yang berada di Padang Arafah ini, untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Padang Arafah ini, jamaah yang ada dari Indonesia 155.200 dari reguler dan sekitar 13.000 jamaah dari non reguler berkumpul di maktab yang tidak jauh berbeda. Di maktab yang saya berada saat ini tidak jauh juga ada beberapa dari negara seperti Brunei dan Malaysia. Mereka sama-sama menggunakan pakaian ihram. Mereka sama-sama memanjatkan ampunan kepada Ilahi Robbi. Mereka di sini berjajar satu sama berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Tidak ada lagi jabatan yang melekat di dalamnya. Tidak ada
kelas, mereka yang putih, mereka yang hitam, mereka yang mancung, mereka yang pesek, mereka yang berkulit tebal, mereka yang berkulit tipis, mereka yang sipit atau mereka yang belalak. Semua di hadapan Allah mereka memanjatkan ampunan, dan Allah menurut seorang ustaz menyatakan bahwa disinilah Allah membanggakan para umat manusia di hadapan para malaikat. Untuk lebih jelasnya, saat ini sudah bersama saya Kiai Haji Hamdan Rashid yang bisa memberikan gambaran apa makna wukuf itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sebenarnya makna wukuf dan apa korelasi antara wukuf dengan Arafah? Ya, wukuf itu adalah berarti diam atau berhenti, di mana jamaah haji diminta untuk diam di kemah masing-masing untuk Arafah, mengenal Allah. Kalau kita tilik dari segi bahasa, memang ini ada kisah, ada yang memaknai bahwa Arafah ini disebutkan kenal karena disinilah pertemuan Adam dan Hawa setelah turun dari surga. Yang kedua, Ibrahim juga diajari manasik oleh Jibril, ditanya hal Arafah, na'am araftu. Juga artinya itiraf, pengakuan dosa. Jadi seluruh jemaah haji diharapkan melakukan muhasabah ya, untuk mengetahui sejauh mana kita berbuat dosa. Dan setelahnya kita mohon ampun, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka intinya adalah bagaimana dengan kita berada di Arafah itu adalah mengenal Allah. Karena diungkapkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa bisa mengenal jati dirinya sebagai manusia, akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Oke, kalau kemudian secara syariat Pak, ini ada katakan semacam rukun haji, ada katakan wajib haji. Nah, bagaimana dengan keberadaan jamaah di wukuf ini, di Arafah ini sebagai wukuf ini bagian dari rukun, dan bagaimana yang berkaitan dengan yang wajib haji? Ya, jadi dalam Islam haji namanya rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun adalah suatu tindakan, perbuatan yang harus dilaksanakan. Jika tidak maka batal hajinya. Kalau wajib harus dilaksanakan, tapi seandainya tidak bisa digantikan dam. Kalau sunnah itu adalah anjuran ya. Nah, wukuf ini merupakan rukun. Jadi seluruh jamaah haji adalah harus wukuf di sini. Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Inti berhaji wukuf di Arafah. Karena disinilah Rasul menyampaikan khutbatul wada yang begitu mengesankan, bahkan menjadi dasar dari Declaration of Human Rights itu ya. Bahkan di sini juga turunnya ayat yang terakhir Al-Maidah 3 itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Jadi disinilah tempat yang paling utama, paling mulia, karena merupakan tempat turunnya Al-Quran yang terakhir. Bagaimana dengan katakan Arafah itu sendiri berkaitan dengan pertemuan antara Adam dan Hawa itu? Ya, jadi ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai khalifah Allah ya, udah betul minha jami'an, itu menurut informasi Adam turun di India atau tempat di Sri Lanka ya. Kemudian Hawa di Jeddah. Setelah sering mencari pertemuan di Arafah ini, tepatnya di Jabal Rahmah. Maka di sini Arafah itu Adam mengenal kembali istrinya Hawa setelah berpisah sekian belas tahun ketika turun dari surga itu. Oke, rangkaian selanjutnya setelah wukuf ini kan ada beberapa cara, misalnya ada yang langsung dari Arafah ke Muzdalifah kemudian ke Mina, ada yang dari Arafah ke Muzdalifah tapi ke Mekah. Ini prosedurnya gimana tuh? Ya, jadi memang perintah Allah, fa idza fatum min Arafat fadhkurullah 'inda al-masy'aril haram. Kalau kalian selesai Arafah ya, maka bergeraklah dan jangan lupa untuk banyak berzikir di Masjidil Haram, itu adalah di Muzdalifah. Oleh karena itu seluruh jemaah haji menurut Imam Syafi'i wajib untuk ke Muzdalifah. Kemudian dari Muzdalifah ada dua opsi. Opsi yang pertama langsung ke Mina untuk Jumrah Aqabah besok pagi. Yang kedua itu langsung menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Nah, maksud ini memilih opsi yang kedua. Kenapa demikian? Karena asas hukumnya itu dari Muzdalifah langsung ke Haram itu adalah bagian rukun, ifadah dan itu adalah rukun. Sedangkan wajib. Kalau rukun itu harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak sah hajinya. Kalau wajib masih bisa diganti. Lebih-lebih lagi khawatir untuk wanita yang haid, kalau ifadah itu harus suci. Sedangkan kalau jumrah tidak harus suci. Maka faktor melihat hukum dan afdoliyahnya, kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Terima kasih Pak Kiai Hamdan. Ya, demikian penjelasan dari Kiai Haji Hamdan Rashid yang menjadi pembimbing haji di jamaah rombongan kami ini. Tadi dari para rombongan jamaah juga saling memaafkan antara ayah dengan istrinya, antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya, dan ini antar sesama jamaah juga saling memaafkan, menjadi ajang ta'aruf, ajang tabayun, ajang untuk bisa saling mengintrospeksi diri masing-masing. Saya kembalikan ke Wahyu dan Zakia di studio. Wahyu.
Ya baik, terima kasih Saiku Bagawi dari Padang Arafah langsung melaporkan suasana di sana terkait ibadah wukuf yang berlangsung hari ini. Ya, bagaimana kalau kita lihat wukuf memang rukun haji yang paling utama dan puncak dari ibadah haji. Awal juga. Dan kalau tadi kita Tahapan sudah yang melihat seperti apa perbincangan Saiku di sana, kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas lebih jauh apa kira-kira keutamaan wukuf dan juga kita akan menggalinya lebih dalam. Saya akan memanggilnya, sudah ada juga Ustadz di sini, ada Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ustaz. Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan Ustadz langsung dari Padang Arafah, rekan kami sudah berbincang di sana mengenai apa itu wukuf, apa keutamaannya. Tetapi mungkin di sini yang saya ingin juga tanyakan, ini merupakan rukun haji yang paling utama. Ya, betul. Apa makna atau keutamaan dari wukuf ini sendiri dibandingkan mungkin dengan rukun-rukun lainnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi pemirsa Metro TV, ya dimanapun Anda berada, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang terbesar. Dan haji ini memiliki beberapa rukun. Dan rukun yang paling besar ini adalah wukuf di Padang Arafah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah intinya ada pada wukuf di Padang Arafah. Mengenai keutamaannya, itu Rasulullah SAW menyebut tentang keutamaan dan keistimewaan tempat sekaligus apa yang harus dilakukan di Arafah itu. Ya. Yang pertama, kalau kita melihat hadis-hadis dari Rasulullah SAW, bahwa pada hari jamaah haji berwukuf di Padang Arafah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan atau memerdekakan dalam tanda petik hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Dalam satu hadis dinyatakan, ma min yaumin aktsara ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Ya, tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak untuk memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka melebihi hari Arafah ini. Kenapa demikian? Wa ma dzaka illa litanazzulir rahmah wa tajawuzillahi 'anil dzunubil izam. Itu terjadi kenapa Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka, itu karena begitu banyak turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang begitu sekian banyak yang kita lakukan, terutama untuk jamaah haji yang khusyuk, bertafakur, yang berzikir, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya Allah mendekat dengan rahmatnya, ya, membuka peluang rahmatnya yang luar biasa kepada hambanya itu. Kemudian Allah banggakan orang-orang yang sedang berwukuf di Padang Arafah ini di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ini jadi menurut haji Arafah ini adalah momentum yang luar biasa. Kenapa demikian? Kenapa rahasianya? Kok haji ini dari sekian banyak rukun? Ya, kenapa Arafah? Fisik kenapa harus di Arafah? Ya. Kita lihat dari etimologi Arafah itu dan wukuf. Ya. Arafah adalah berasal dari kata Arafah ya'rifu ma'rifah, ya, adalah mengetahui. Ya, artinya mengetahui, seorang hamba ini mengetahui tentang hakikat jati dirinya, bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kecil di hadapan Allah, dia harus mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wukuf itu berhenti. Ya, berhenti untuk apa? Ya, untuk memikirkan proses ma'rifatnya itu. Ya, dia mengingat dari mana dia berasal, apa misinya dia di bumi ini, dan untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Seorang yang berhenti di Arafah, dia akan mengingat kembali asal kejadian penciptaannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172 misalnya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dia mengingat bahwa asal kejadian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mereka ini sebelum lahir ke dunia itu sudah diwukufkan, ya, disekolahkan oleh Allah. Di alam arwah ditanya, semua ini arwah berkumpul, ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu?
Sehingga itu dijadikan momen dengan refleksi Itu diri, refleksi diri. kemudian juga introspeksi, Ya. kemudian baru melanjutkan Betul. tahapan-tahapan Karena dari hukum refleksi, haji lainnya. pengetahuan tentang diri dia akan bisa melahirkan sekian banyak Baik. amal yang Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali tetap bersama kami di live event wukuf. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Maktur Travel Umroh dan Haji menawarkan paket umroh spesial bagi Anda yang ingin menyambut pergantian tahun baru di Tanah Suci. Maktur Travel Umroh dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah.